Hai adik-adik, salam Kuiper. Masih bersama saya Cecep Saiful Mukti. Kali ini saya akan membawakan sesi termodinamika. Saya akan semaksimal mungkin membantu kamu belajar fisika. Oke? Termodinamik. Saya akan membahas apa saja. Pertama adalah pengertian. Kamu harus tahu dulu apa itu pengertian termodinamik. Kemudian kita akan membahas sistem dan lingkungan. Kalau belajar termodinamik, ini sangat erat kaitannya dengan sistem dan lingkungan. Ya. Selanjutnya saya akan membahas energi dalam. Ya, ini ada kaitannya dengan materi kita di teori kinetik gas ya. Tapi nggak apa, saya singgung lagi di sini nanti ada. Kemudian usaha luar apa? Bagaimana? Ya, penurunan rumusnya bagaimana? Nanti saya akan coba uraikan. Kemudian kita akan membahas usaha luar ya, katakan usaha pada proses termodinamik. Ya, diantaranya ada proses isotermik, ya, usaha pada proses isobarik, proses isohorik dan proses adiabatik. Kemudian kita akan membahas ya, nah karena bicara tentang termodinamik, dia tidak akan jauh dari hukum. Apakah itu? Ya, hukum satu termodinamik. Bagaimana bunyinya? Lalu bagaimana? Ya, kaidah-kaidahnya seperti itu. Selanjutnya adalah, ini dia, hukum dua termodinamik. Nah, nanti saya akan coba aplikasikan ya, dia di mesin pendingin dan siklus Carnot ya. Nanti ada kaitan dengan juga mesin Carnot ya. Oke, baik, kita yang pertama akan membahas dulu tentang pengertian termodinamik. Jadi kalau kamu menemukan atau mengingat atau mendapat pertanyaan, apa sih termodinamik? Ya, termodinamik itu adalah ilmu yang mempelajari ya, ilmu yang mempelajari, oke, di bagian A ya, ilmu yang mempelajari proses perubahan energi. Ya, proses perubahan energi, tapi dia lebih kepada perpindahan. Ya, saya lebih cocok mengatakan bahwa ilmu termodinamik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi. Nah, energinya ini adalah bentuk apa? Kalor dan usaha. Ya, kalor dan usaha. Sekali lagi, ilmu yang mempelajari termodinamik adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha, ya, yang terjadi di sistem dan lingkungan. Ya, antara sistem dan lingkungan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya energi dalam hal ini adalah kalor. Kalor adalah perpindahan energi. Ya, perpindahan energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Ya, suhu yang panas mengalir ke suhu yang dingin. Hasilnya suhu yang tinggi mengalir ke benda yang suhunya rendah. Ya, bagaimana kalau sama? Tidak terjadi perpindahan. Ya, oke. Jadi kalor adalah perpindahan energi yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Sedangkan usaha itu adalah apa? Perubahan energi. Ya, kita pernah mengenal istilah materi usaha dan energi. Maka usaha adalah perubahan energi. Perubahan energi melalui cara-cara mekanik ya, alat ya, pergerakan alat. Ingat, jadi ini usaha itu kaitannya dengan mekanis ya, alat-alat ya, ada yang ringan, ada yang berat ya seperti itu. Jadi sekali lagi jelas sekali bahwa energi ini terdiri dari dua, yaitu kalor dan usaha ya. Nah, perpindahan energi ini ya di dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi di antara sistem dan lingkungan itu dikaji dalam ilmu yang disebut dengan ilmu termodinamik. Jelas sekali ya? Oke, sangat jelas saya rasa. Baik, selanjutnya adalah kita akan bicara tentang sistem. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Sistem. Sistem adalah, oke, yang bagian B ya. Sistem adalah objek yang akan kita teliti. Oke, objek yang akan kita teliti. Jadi kita akan fokus nanti itu ke sistem. Misalkan sistem ya, gas. Berarti objeknya adalah gas yang ditempatkan dalam sebuah tabung. Oke, maksudnya seperti ini. Ada sebuah tabung tertutup, di dalamnya ada
gas. Nah, gas ini kita akan meneliti gasnya ya, bukan meneliti tabungnya. Nah, berarti gas ini adalah sistemnya. Gas adalah sistemnya. Tabungnya, oke, kalau kita kaitkan dengan ini lingkungan, maka tabungnya adalah lingkungannya. Ya, lingkungannya. Jadi, misalkan ada tabung, sekali lagi, berisi gas. Nah, gas ini kita sebut sebagai sistem. Sesuatu yang menjadi objek penelitian. Fokusnya kita ke sana. Sedangkan tabungnya sendiri adalah lingkungan. Bagaimana hubungan ya sistem dan lingkungan ini? Ya, nanti saya akan uraikan secara detail. Oke, yang paling penting adalah kamu mengenal dulu macam-macam sistem. Ya, di textbook yang sudah saya buatkan, bisa kamu lihat di sana ada 3, ya. Ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem terisolasi. Apa sistem yang terisolasi? Sistem yang terisolasi adalah sebagai berikut contohnya. Ada gas nih. Gas ini kan berupa materi ya. Saya nggak mau nyebut-nyebut benda ya, materi ya, karena dia adalah materi gas. Nah, materi ini untuk sistem terisolasi tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar. Sehingga apa? Tidak ada pertukaran kalor ya, ataupun tidak ada usaha luar. Ya. Sehingga dikatakan bahwa untuk sistem terisolasi ini dijaga secara adiabatik. Nanti saya akan terangkan bagaimana sistem adiabatik itu. Artinya tidak ada pertukaran kalor ya, baik yang masuk ke dalam sistem maupun yang keluar. Sehingga materi tetap ada di sana. Ya, tidak ada perubahan materi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah termos. Bukan termos es, termos ya, air panas di dalamnya tidak akan pernah mengalami perubahan suhu karena kondisinya tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada yang keluar. Lalu kenapa termos saya di rumah kok dingin? Nah, itu salahnya ya. Harusnya yang bagus beli termosnya ya. Oke, sekali lagi. Sistem terisolasi contohnya adalah air panas di dalam termos, yang disimpan dalam termos. Selanjutnya adalah ini dia, sistem tertutup. Ya. Sistem dikatakan tertutup jika hanya terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Ya. Materinya tidak. Misalkan ada sebuah teko terbuat dari baja dan ini tertutup. Ya. Berisi air, katakanlah ya, air saja dah. Air. Suhunya misalkan 50 derajat gitu ya. Atau 60 lah. 60 derajat. 60 derajat Celcius. Nah, materi ada di dalam teko yang kita sebut lingkungan itu kan wadah ini ya. Ini wadah, ini lingkungan nih. Maka ketika kita memegang wadahnya panas ya. Nanas. Panas. Berarti ada pertukaran energi. Ya. Sedangkan materinya tidak ada di sini. Ada di dalam, ya tidak kemana-mana. Ya, gitu. Cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya adalah sistem terbuka. Nah, kalau sistem terbuka ada pertukaran energi dan materi. Maksudnya gimana? Iya, materialnya, airnya ya, katakanlah ada air nih, keluar. Suhunya juga bertukar, contohnya samudra. Ya. Bagaimana matahari menyinari, ya, terjadilah apa? Perubahan di situ, ya, suhu. Wah, ada penguapan, gitu kan? Materialnya keluar, gitu kan? Dan sebagainya. Oke, cukup jelas ya? Terbuka, sistem terbuka. Bicara tentang termodinamik, saya ingatkan sekali lagi, hanya bicara tentang energi dalam bentuk kalor dan usaha, dan materi, yaitu materinya adalah gas. Cukup jelas ya saya rasa. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang energi dalam. Apa sih energi dalam itu? Ya. Jika suatu sistem ya di dalamnya ada gas ideal dalam ruang tertutup, ya,
Ya, di sana ada energi kinetik, potensial, banyak sekali. Tetapi kita ingat, hakikat di materi teori kinetik gas, hakikat dari energi dalam adalah energi kinetik dari gas. Sudah saya pernah terangkan di teori kinetik gas, awas jangan lupa ya. Saya yakin kamu pasti ingat. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik ini dipengaruhi oleh suhu. Ya. Sehingga terjadilah perubahan energi. Ya, energinya disebut dengan energi dalam. Ya, perubahan suhu ini menyebabkan perubahan energi dalamnya. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Energi kinetik dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu ini akan mempengaruhi energi di dalam sistem ini. Nah, perubahan energi dalam sistem ini yang selanjutnya dikenal dengan simbolisasi delta U itu dirumuskan, dibuat secara matematis. Dia adalah 3/2 N R delta T. Nah, atau boleh ya, sudah saya pernah sampaikan di materi teori kinetik gas, 3/2 N K delta T. Nah, delta T ini nih, perubahan suhu ini nih, yang menyebabkan munculnya perubahan energi dalam yang diberi simbolisasi adalah delta U. Untuk gas monotomik, ingat di teori kinetik gas, untuk gas monotomik, delta U-nya adalah 3/2. Sedangkan untuk gas diatomik, ya, lebih dari 2 atom, delta U-nya adalah 5/2 nRT. N-nya jumlah mol, R-nya ketetapan gas 8,314 Joule per mol Kelvin. Delta T-nya adalah perubahan suhu. Cukup jelas, ya. Nah, di video yang pertama ini saya sudah memberikan gambaran bahwa termodinamik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha, kaitannya dengan materi, ya, antara sistem dan lingkungan. Kemudian saya sudah menerangkan sistem dan lingkungan itu apa, dan energi dalam tentunya. Kita akan bertemu lagi di video yang kedua. Masih bersama saya, Cecep Saiful Mukti. Semangat!